Shalom anak-anak semua. Mungkin ada di antara kalian yang menjadi murid baru. Saya perkenalkan, nama saya Ruji Pultime Sihobing. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kegiatan yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Setelah saya absen kehadiran hari ini, saya senang karena semua anak-anak dapat hadir. Saya akan mengajak kalian berdoa, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Rohani Kristen untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa kami, buat semua kemurahan kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ikut pembelajaran kali ini. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus, agar kami bisa mengikuti pembelajaran pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Hari ini kita belajar materi tentang makna keluarga yang bertumbuh. Tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa kelas 11 dapat menunjukkan persekutuan keluarga dengan Allah, menunjukkan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, mewujudkan kasih kepada orang tua dan saudara di dalam keluarga, menganalisis pengertian keluarga, menganalisis pandangan Alkitab tentang keluarga, menganalisis kehendak Allah dan tujuan Allah dalam keluarga, menganalisis keluarga Kristen yang bertumbuh, menganalisis pentingnya kasih dalam hubungan keluarga, dan dapat membuat karya puisi.
Saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran. Apa yang kalian pahami tentang keluarga yang bertumbuh? Kaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Materi yang telah kita pelajari sebelumnya, bagaimana Allah membentuk keluarga dan bagaimana peran Allah terhadap keluarga, merupakan dasar bagi kita untuk mempelajari pelajaran selanjutnya. Sebab jika kita tidak memahami pelajaran sebelumnya, maka kita akan kesulitan untuk melanjutkan materi yang akan kita pelajari, yaitu materi tentang makna keluarga yang bertumbuh. Manfaat materi pembelajaran yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat menempatkan posisi dan apa yang paling baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan di dalam keluarga, serta kehidupan apa yang akan kita capai dalam keluarga sebagai anak di dalam keluarga agar tercapai keluarga yang bertumbuh. Kompetensi yang akan kalian capai dalam kegiatan pembelajaran ini: memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga, lingkup dan teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya, anak-anak tolong memperhatikan dan menyimak tayangan video animasi tentang keluarga yang bertumbuh dan berbuah. Selamat siang Arya, Ibu, Angel pulang. Selamat siang Angel. Wah, kelihatannya kamu senang sekali. Apa yang terjadi? Iya Ibu, Angel senang sekali karena Angel mendapatkan nilai tertinggi dalam ulangan matematika tadi. Wah, hebat sekali anak ayah. Jangan lupa ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hanya karena kekuatannya, kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Iya ya, Angel tahu. Ya tapi kan itu karena usaha Angel yang utama. Kalau Angel nggak usaha mah nggak bakal kayak gini. Angel, Tuhanlah yang memberi kamu kemampuan. Karena jika Tuhan tidak memberikannya, kamu tidak akan berhasil. Iya. Seraya saja. Ya udah, aku mau ke kamar dulu. Wah. Astaga, mimpi apa aku semalam? Aku tidak mau kehilangan kepintaranku. Anak ibu sudah bangun. Iya Ibu, sudah bangun aku. Gimana tidurnya? Mimpi indah kan? Indah dari mana, Bu? Aku mimpi buruk semalam. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Sudah ya, jangan sedih. Nanti kamu ceritakan aja pada ayah. Sekarang kamu makan dulu sana. Ibu sudah masak makanan kesukaanmu. Baik, Bu. Kira-kira maksud dari mimpi itu apa ya? Aduh, jangan sampai mimpi itu terjadi.
Lebih baik aku beritahu ayah saja, supaya aku tahu maksud dari mimpi itu apa. Ayah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Aku tidak mau seperti itu ya. Bagaimana ini? Tuhan memberi kesadaran kepadamu lewat mimpimu itu. Tuhan ingin memberitahumu bahwa kemampuan yang kau miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Sebenarnya, Tuhan yang telah memampukan kau belajar dengan rajin, sehingga dapat mengerjakan ulanganmu dengan baik. Baik ya, maafkan Angel. Angel tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Baguslah kalau kamu sudah mengerti dan mau berubah. Sekarang, ayo kita bersiap-siap untuk berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan ya. Baik ya. Sekarang, kita akan mendengarkan dan belajar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kita agar dapat terus bertumbuh di dalamnya dan juga berbuah demi kemuliaan namanya. Amin. Ayah, yang dimaksud dengan berbuah tadi itu apa ya maksudnya? Berbuah itu maksudnya dapat menghasilkan sesuatu. Jadi, pertumbuhan akan menjadi sia-sia bila tidak menghasilkan sesuatu, yaitu buah. Tuhan menginginkan setiap anggota keluarga Kristen untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Setiap dari kita sebagai anggota keluarga Kristen harus secara konsisten memberitakan tentang kasih Tuhan secara nyata kepada dunia di sekitarnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sebagai wujud adanya kehidupan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang ayah mau tanya Angel. Apakah Angel sudah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Saat ini, Angel sedang bertumbuh bersama-sama dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengingatkan Angel saat Angel melakukan kesalahan, dan Angel berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan kemarin juga Angel memberikan makanan kepada teman Angel yang kelaparan. Apa itu termasuk menghasilkan buah juga ya? Iya, itulah contoh sederhananya. Angel menunjukkan kasih Allah lewat dirimu dan menyalurkannya kepada orang lain. Berbuah juga berarti membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi orang lain. Kita juga sebagai keluarga Kristen harus menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Maka dari itu, tunjukkanlah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Baik Bu, baik ya. Sekarang Angel akan berbuah dan menjadi dampak bagi sekitar Angel. Baiklah, cukup sekian dulu pembahasan firman Tuhan saat ini ya. Setelah menyaksikan video tadi, saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, seperti masalah apa yang ada dalam cerita tersebut. Mengapa anak hanya menyadari kepintaran saja setelah mendapat nilai bagus? Apa sebenarnya arti dari bertumbuh dalam keluarga? Bagaimana kehidupan keluarga sebagai orang percaya dapat bertumbuh? Apa yang menjadi halangan keluarga kita dapat bertumbuh? Aspek apa saja yang harus ada agar terdapat pertumbuhan dalam keluarga? Dan aspek-aspek yang harus terus bertumbuh dalam keluarga Kristen? Buah apa saja yang dihasilkan dalam keluarga yang bertumbuh? Secara berpasangan dengan teman, kalian mencari informasi dari berbagai sumber. Secara berpasangan, kalian berdiskusi untuk menyelesaikan tugas. Secara berkelompok, kalian mengolah data dari hasil pencarian dari berbagai sumber tersebut. Kalian membandingkan hasil diskusi
hasil pengolahan data yang dilakukan dengan hasil yang sebenarnya. Kalian dengan hasil terbaik mempresentasikan kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah dilakukan. Setelah menyaksikan hasil presentasi tadi, mari kita bersama-sama membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Arti dari bertumbuh dalam keluarga. Bertumbuh berarti timbul atau hidup dan bertambah besar. Bertumbuh berkaitan dengan masalah perubahan. Dari segi kuantitas bertambahnya jumlah anggota keluarga atau anak. Sedangkan dari segi kualitatif seperti perubahan cara berpikir secara konkret menjadi abstrak dan pertumbuhan iman anggota keluarga. Kita membutuhkan suatu keluarga agar dapat mengalami pertumbuhan. Kehidupan keluarga sebagai orang percaya. Kehidupan keluarga sebagai orang percaya seharusnya bertumbuh dalam pengenalan, pemahaman akan firman Allah, mempelajari firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Halangan terbesar bagi keluarga tidak dapat bertumbuh adalah karena sudah merasa baik sehingga tidak perlu bertumbuh. Padahal pertumbuhan adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti, yang berlangsung terus-menerus. Banyak keluarga Kristen beribadah tanpa memiliki kerinduan untuk mempraktekkan konsep-konsep kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan, seperti dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Arti bertumbuh dalam keluarga. Yang pertama, keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak. Yang kedua, keluarga menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, keluarga melakukan pertemuan secara rutin dalam menyambut kehadiran Allah. Keempat, keluarga saling menopang dalam kehidupan kerohanian di antara sesama anggota keluarga. Aspek-aspek yang harus terus bertumbuh dalam kehidupan keluarga Kristen. Pertama, kasih di antara orang tua terhadap anak harus terus meningkat. Kedua, perlu disiplin dengan penegakan keseimbangan, hukuman dan pujian dari orang tua bagi anak mereka. Ketiga, orang tua tetap konsisten menerapkan aturan dengan cara yang positif. Keempat, keteladanan di hadapan kelima, melaksanakan peran suami sebagai keluarga Kristen menghasilkan buah dalam kehidupan, yaitu dapat menghasilkan yang pertama buah pertobatan, dua buah pengudusan, ketiga buah kebenaran, yang keempat buah keadilan, yang kelima buah kasih agape, yang keenam buah penghargaan dan kedekatan. Demikianlah hasil pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan menutup kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami buat semua kemurahan kebaikan-Mu yang menolong kami dalam kegiatan pembelajaran dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tolong kami supaya yang kami pelajari tidak kami lupakan, tapi kami boleh terapkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing.
supaya keluarga kami masing-masing juga dapat mengalami pertumbuhan kerohanian dan mengalami pertumbuhan kerohanian yang berbuah-buah yang bisa dihasilkan dalam kehidupan keluarga kami di sini. Terima kasih Allah Bapa kami buat pertolongan-Mu memimpin kami dalam kegiatan pembelajaran kami. Serahkan hidup kami kepadamu supaya Tuhan boleh menuntun membimbing setiap hidup kami. Terima kasih Allah Bapa kami, terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.